Karisma Show, ngobrol santai seputar teknologi. Ya, kali ini saya Arsya akan mengawali obrolan kita sore hari ini dengan salah satu aksesoris ya yang lagi hits baru-baru ini, mau di Instagram, mau di YouTube, mau di berbagai platform. Ini hits banget. Nah, kali ini kita langsung undang dari Oleh. Tematik ya sebenarnya. Iya, betul, tematik. Jadi itu di update-nya ke aplikasi. Oke Mas, kalau kita ngobrolin yang W12C, C call. Ya. Berarti kalau call ada mic-nya. Ya. Itu mic-nya, sorry kalau ini jam biasa gini kan, ya. pakai kan kita kayak gini aja normal gitu. Nah kalau itu mau call apakah harus kayak gini? Apakah harus jaraknya berapa panjang? Oke, jadi kalau untuk fitur calling ya, fitur calling itu kita bisa untuk yang calling dari kartu provider. Gimana maksudnya? Calling dari kartu, SIM card, sama WhatsApp. Oh, beda ya? Ya, dia udah support. Ya, jadi di sini nanti kita akan sinkron kontak. Ya, kontak yang ada di handphone kita sinkron di sini. Jadi nanti juga bisa melakukan panggilan. Oke, dari situ langsung ya. Ya, contoh nih, misal ada panggilan, otomatis notifikasi panggilan kita angkat aja yang hijau seperti biasa, dan suara akan keluar langsung dari sini. Jadi kayak mode kita loudspeaker. Oh, oke. Jadi kita telepon, halo Mas Arsya bilang pun langsung kita keluar suaranya. Jadi jarak segini oke lah ya. Oke, masih bisa ya, masih bisa terdengar. Betul. Jadi memang langsung keluar suara dari mic. Kita pun ngobrol juga dari sini. Ya, jadi memang fungsinya ketika kita berkendara. Oh iya benar. Ya, ketika kita berkendara kita nggak sempat pegang, kan bahaya nih sambil telepon gini, nanti mengurangi risiko kecelakaan. Betul. Ya, kita pakai ini. Ini fungsional ya. Bentar bro, baru di jalan. Oh iya benar. Kita matiin. Benar sih, smartwatch memang salah satunya buat itu ya. Mungkin ya, memudahkan. Kalau kita bilang itu hal sepele, tapi ternyata di saat-saat tertentu misalkan macet, kita mau minggir nggak bisa. Terus kita pikir kalau panggilan itu ternyata penting, ternyata itu panggilan dari operator. Ya, gitu kan. Jadi kalau misalkan pakai smartwatch ini, kita bisa tahu ini dari mana. Oh dari operator, nanti dulu deh. Betul. Misalkan, oh dari orang tua, misalkan, oh ini sepertinya penting gitu kan. Nanti kita mungkin ke depan beberapa meter baru ke kiri, baru kita telepon balik kan bisa. Karena kita tahu nih ini dari mana. Ya, setuju seperti itu. Jadi memang memudahkan. Oke, setelah speaker, AWS, terus ini smartwatch, terus ada lagi nggak Mas? Kabel itu berarti kabel charger, kabel data gitu ya? Betul, kabel charger, kabel data. Powerbank ada ya? Ada powerbank ada. Kita ada beberapa varian ya, mulai dari yang output 10 watt, ya sampai 20 watt, 22,5 watt juga. Kita juga ada powerbank yang memang dia sudah support untuk pengisian daya cepat. Ya, kita fast charging ya. Ya betul. Kita udah coba di beberapa handphone ya. Termasuk dari Oppo, Xiaomi, Realme, dia sudah support. Kan kadang kalau kita pakai powerbank nih, untuk support seperti itu kan nggak muncul. Contoh nih kalau Oppo itu kita ada VOC. Realme juga ada Super Realme ya, pengisian daya cepat di Realme. Terus kemudian untuk handphone Xiaomi itu juga ada Mi Fast Turbo. Kita ada. Itu support semua. Ya, support. Jadi memang nanti di handphonenya itu dia langsung muncul notifikasi tersebut. Jadi memang sudah support dan sudah kita coba. Nah, sudah kita buktikan seperti itu. Oke, kita bisa buat semua ya. Bisa. Kalau tadi EduToys, ya, terus IoT, wearable, ya, terus apa lagi? Speaker yang gede tadi, yang gede apa tadi? Home theater. Banyak banget ya. Earphone. Ya, earphone kita juga ada beberapa pilihan sih. Bukan TWS ya, berarti earphone biasa ya. Ya, pakai kabel. Ya, betul. Itu termasuk kita ada beberapa pilihan, earphone gaming juga kita ada, termasuk headphone itu sebentar ya, earphone gaming. Yes, betul. Kayak gimana ya? Untuk portnya sih dia miring ya, jadi lebih enak dipakai. Oh, betul. Ada gambaran. Benar. Ya. Jadi kalau game itu kan, kalau kita balik handphone kan seperti ini potret ya. Ya. Itu kan posisi di sini, ya, di bawah nih. Ya.
Nah, kalau kita ngegame kan vertikal. Masih ganggu dong. Ganggu sini kan gini, ganggu. Betul. Karena ini lurus. Ya. Itu bentuknya belok. Jadi masuk ke bawah. Ya, setuju. Itu juga kita ready. iPhone kita sudah ready. Tentu sekarang masih pakai Lightning lah ya, karena kan isunya mau ubah ke Type-C ya. Tapi itu kan masih isu, saya kurang tahu apakah itu akan terjadi apa enggak. Tapi untuk saat ini Lightning ya. Sampai iPhone 13 itu masih Lightning. Pun kita juga ready, itu juga sudah support untuk slot MMC juga. Oh, ada MMC-nya? Ada. Kemudian juga dia ketika baterai habis, dia juga bisa pakai kabel, pakai AUX. Oh gitu. Ya. Berarti di bawah secara fungsi sebenarnya dia wireless. Ya. Cuman kalau baterainya habis pakai kabel AUX pun jalan. Betul. Terus micro SD tadi, kalau micro SD setahu saya kan formatnya paling nggak MP3. Ya. MP4 bisa nggak? Bisa. Bisa ya. Berarti kalau file film untuk yang micro SD tadi. Micro SD harusnya bisa. Karena tergantung formatnya ya. Betul. Gitu. Micro SD kita juga ready di 8/16/32. Kita juga ready flash disk, itu aksesoris komputer ya, itu masuk ya. Terus kemudian mouse wireless. Banyak bener ya. Aksesoris handphone oke. Ya. Terus EduToys tadi kan memang untuk anak-anak. Aksesoris komputer pun ada. Mouse wireless ada. Ya, ada wireless, mouse kabel. Jadi kita coba memenuhi kebutuhan pasar. Ya, kita coba masuk ke sana. Apa yang dibutuhkan oleh customer, apa yang dibutuhkan oleh masyarakat akan coba kita penuhi. Kalau ada ya, kalau mau kita ada ya. Tentunya sebelumnya dengan riset-riset memang benar-benar dibutuhkan. Kita nggak kerasa mungkin gini, bangun tidur udah ketemu OLED. Ya. Gitu kan. Nanti kita mau ngajarin anak masalah ibadah pun ketemu sama OLED juga. Ya. Gitu kan. Di jalan mau ngirim barangnya ketemu, groupingnya OLED juga. Ya, betul. Anak nangis pokoknya minta ganti, ketemu sama OLED, grup, gitu kan. Keren sih. Bisnis kalau bersamaan jadi satunya kan saling melengkapi. Betul, saling melengkapi, saling support. Jadi nggak main-main sih kalau seperti itu. Brand OLED ini bukan hanya sekedar kalau tanda kutip ya, kalau ketika brand baru masuk di pasaran itu kan biasanya masih membangun nama, masih branding, masih ini. Tapi OLED ini beda, makanya kemarin tuh booming dulu, baru kita tahu emang OLED itu seperti apa sih. Karena jujur beberapa hari atau beberapa minggu ini booming banget, makanya OLED ini kok sampai segitunya, bahkan beberapa reviewer itu sudah mencoba review juga ini barang OLED. Apa sih sebenarnya? Makanya kita hadirkan Mas Putra di sini seperti itu. Oke, kita udah bahas beberapa brand nih Mas, beberapa tipe nih dari OLED ya. Kira-kira kalau dari teman-teman ada pertanyaan nggak ya untuk perihal OLED ini? Masalah garansi Mas, kira-kira seperti apa ya Mas? Oke, kalau untuk OLED ya, garansi memang kita ganti baru Mas. Garansi kita ganti baru ya, replace, jadi bukan service. Kita ganti baru, terus mekanisme gimana sih mau klaim garansi? Kalau mungkin ada customer yang sudah beli ternyata rusak, itu bisa datang aja ke toko tempat pembelian. Terus kemudian bawa nota, bawa nota pembelian tersebut. Nah nanti dari toko dia akan mengganti unit baru. Seperti itu ya. Tentunya untuk klaim garansi sendiri memang unit tidak ada human error ya. Dalam artian kena air, terbakar. Kecuali wearable ya, kalau tadi kan kena air nggak apa-apa. Ya betul. Jadi kayak semacam IoT dan lain-lain, power bank. Nah, itu asal tidak ada human error, terbakar, kena air, jatuh sampai pecah dan lain-lain, itu bisa langsung saat itu juga kita ganti dari toko. Oke, berarti mungkin secara umum fisiknya masih sama. Ya betul. Tidak ada perubahan, tidak ada kelihatan cacat, dalam artian kalau headset yang bukan TWS ya kabelnya nggak putus. Ya, betul. Kalau kabelnya putus yang nggak bisa diganti. Ya betul seperti itu. Ya. Tapi kalau yang lain-lain sih normal sih, kalau orang garansi terus bawain notanya juga itu normal sih.
Ya. Tapi poin pentingnya adalah OLED ini tidak terima servis. Ya. Jadi OLED itu langsung replace atau ganti baru. Ya. Seperti itu. Itu bagusnya sih. Emang garansinya berapa lama sih? Kalau untuk garansi kita 1 tahun. 1 tahun. Ya, untuk garansi kita 1 tahun. Kalau untuk memori kita lifetime. Memori itu micro SD gitu ya? Betul. Oh iya, OLED ada micro SD juga ya? Ada, ya. Dari 8 GB, 8, 16, 32. Oke. Micro SD lifetime. Ya. Terus kalau untuk aksesoris dan lain-lain 1 tahun. Ya, 1 tahun dari pembelian toko. 1 tahun ya. Seperti itu. Ya, keren sih maksudnya. Ini termasuk kabel bukan? Iya, sama. Nah, kabel nih. Ya, oke. Kabel itu kan OLED kan harganya jangkau. Garansi setahun juga Mas. Sama. Betul, sama. Jadi memang ya kita nunjukin bahwa produk OLED ini punya kualitas. Kita nggak takut, kita mau garansi 1 tahun pun produk ini masih bagus. Nggak akan mungkin di tengah jalan nanti nggak berfungsi. Oke nih Mas Arsya, ngomong-ngomong soal keren nih, OLED ada satu barang yang keren. Apa tuh? Jatuhnya unik sih. Oh malah unik. Betul. Okay. Jadi OLED ada produk helm. Bentar Mas, helm. Betul. Ini masuk di OLED juga? Ya betul. Masuk kategori apa Mas? Helm itu memang additional ya. Oh additional. Ya betul, additional. Jadi secara fungsional itu sama sebenarnya untuk perlindungan ya. Ketika kita berkendara roda 2. Oke. Ya, cuman helm ini kita ada teknologi yang dipasang di helmnya. Betul. Apa itu? Oke, jadi dia sudah built-in earphone di dalam. Ada mic, ada speaker. Ya. Terus ditaruhnya di mana? Koneksinya via Bluetooth. Koneksinya jadi nanti di sini. Oke. Ya, di dalam helmnya. Dia sudah built-in jadi satu. Oh, kalau dia pakai Bluetooth, otomatis bisa connect dengan smartphone. Ya, betul. Kalau connect smartphone, bisa connect juga dengan tadi smartwatch. Ya. Oke, gini. Di bayangan saya, kalau helm ini misalkan ada telepon, kita angkat telepon, berarti bisa angkat langsung dari sini dong? Ya, betul. Oh, keren ya. Ya, betul. Kita bicara helm nih, helm ya gitu maksudnya. Helm itu ya fungsinya untuk melindungi kepala ketika tidak sengaja jatuh atau kecelakaan kan seperti itu. Tapi bisa disisipi dengan teknologi. Oh, saya tahu. Jadi gini, mungkin ini inisiatifnya itu ketika yang depan ngobrol tapi yang belakang nggak dengar. Makanya dibuatlah ada speakernya. Ya, betul. Jadi kita nggak hahe. Betul, seperti itu. Oke. Termasuk untuk musik juga, itu pun juga bisa. Jadi ketika kita berkendara, touring dan lain-lain, kita lebih enjoy ya. Oh ya, bisa kombinasi juga ya, sama yang lain. Ya, kan bisa. Itu bisa telepon dengan karena ada mic-nya. Ya, betul. Dan nanti untuk sensornya bukan sensor sentuh ya, tapi sensor gerak. Oh gimana Mas? Misalnya ini, aku mau telepon pakai helm, terus mau telepon sama orang lain dan berarti kan aku harus butuh tahu kontaknya dong. Ya. Nah, untuk mengakses kontaknya kayak gimana? Kalau akses kontak dari handphone. Oke, dari handphone tetap. Dari handphone itu tinggal nanti terima aja. Cuman lebih ke penerima telepon ya. Ya, betul. Bedanya sama smartwatch tadi kan kalau terima telepon suara yang lain masih bisa masuk karena kan masih agak jauh juga toh. Kalau tadi lebih ke reminder atau notif. Tapi kalau yang ini bisa langsung ngomong. Berarti nggak perlu minggir dong. Ya, betul. Bisa mengendara ada telepon diangkat. Halo, lagi di mana? Lagi di motor. Lah kok ngangkat telepon? Helm gue canggih nih, OLED punya gitu ya. Iya, betul. Oke, kerennya seperti apa? Ini dari produk helm OLED ini kita ada beberapa fitur ya. Kalau fungsional masih sama. Jadi untuk melindungi kepala kita ketika sedang berkendara. Cuman kalau untuk fitur itu yang pertama dia telepon, bisa untuk telepon. Ya, jadi ketika kita lagi berkendara ada panggilan kita langsung bisa telepon. Ya, dia akan keluar speaker dari obrolan tersebut. Terus kemudian untuk yang kedua dia udah smart touch. Kita sedang bermusik nih. Ya, kita lagi berkendara, kita
dengerin musik. Untuk next, untuk pause itu kita bisa tinggal tombol di area sentuhnya. Ya, misal kayak pause itu sekali aja sentuh, terus next bisa 2 kali dan lain sebagainya. Terus kemudian ada juga fitur yang mungkin memudahkan ya ketika kita berkendara, kita buka aplikasi Maps. Kan kadang kita sambil jalan sambil lihat handphone, sambil jalan sambil lihat handphone, itu kan sangat mengganggu ya, sangat mengganggu pengguna jalan yang lain. Nah, dengan helm ini otomatis suara itu akan berpindah ke helm. Contoh nih, 300 meter belok kanan. Nah, kita tanpa harus lihat handphone, itu kita sudah bisa untuk baca maps. Jadi mungkin lebih safety juga untuk yang pengendara ataupun untuk yang lainnya. Itu sih untuk beberapa fitur di helm yang keren ini dari OLED. Oke Mas Putra, dari sekian banyak produk OLED yang kita bahas sore hari ini, kita bisa menarik kesimpulan gini, OLED ini sebenarnya hadir untuk menjawab semua kebutuhan yang dibutuhkan dari beberapa elemen masyarakat ini, mau dari kalangan pelajar, mau kalangan profesional, terutama yang mobile ya. Itu hal-hal yang kadang tidak terpikirkan oleh kita, itu sangat dipertimbangkan dari pihak OLED, sehingga semua produk yang mereka butuhkan itu diciptakan sama OLED. Dari yang hal sepele, masalah helm pun, makanya saya tadi bilang helm apa hubungannya sama OLED, yang notabene OLED ini kan sebenarnya aksesoris yang disisipin teknologi. Ternyata helm ini konsepnya sama, disisipin juga teknologi di dalamnya. Jadi orang yang nggak kepikiran untuk memakai helm yang dengan ada teknologinya seperti ini, kalau kita lihat mungkin di film-film ada, kalau kita lihat Iron Man gitu ya, itu kan ya kita tinggal klik terus nanti buka sendiri kayak gitu. Dan ternyata di dunia nyata pun itu ada secara teknologi, memang tidak selengkap yang Iron Man punya, tapi secara fungsionalnya itu cukup membantu ketika kita berkendara di perjalanan seperti itu. Wah, ini kalau kita bahas sepertinya sampai subuh Mas. Ya, ini jadi sekilas dulu kita tentang OLED segitu banyaknya. Nanti kita akan buka sesi lagi dengan OLED dengan Mas Putra. Mungkin bisa di lain waktu, atau kita buka sesi lagi di kesempatan yang baru lagi dengan mungkin membawa produk-produk yang lebih banyak lagi. Seperti itu Mas Putra. Terima kasih banyak untuk waktunya. Terima kasih juga untuk sudah membawa produk baru. Mungkin besok kalau ada update baru lagi, bisa main lagi ke sini, kita diinfo lagi sebenarnya dari OLED apa nih yang lebih baru lagi nih. Gitu, karena saya yakin dari OLED ini baru beberapa tahun ya, dari 2021 akhir ya. Nah, 2021 akhir ke 2022. Terus sekarang 2023 itu sudah launching, sudah lahir berbagai produk yang memang kita butuhkan. Saya yakin ke depan akan lahir produk yang pastinya akan selalu kita nantikan. Ya, buat teman-teman jangan lupa untuk subscribe dan like, sama klik juga di tombol loncengnya agar bisa tahu ke depan notifikasi apa yang akan ada di Hari Smashow ke depannya. Oke, dari saya cukup. Saya Arsya dan sampai jumpa.